Malam itu, langit di kampung Kemayoran tampak kelam, seolah bulan dan bintang enggan menampakkan diri. Angin berhembus dingin, membawa bisikan-bisikan aneh yang merayap di telinga warga. Suara lolongan anjing menggema, seakan memberi pertanda bahwa sesuatu yang mengerikan tengah terjadi. Di rumah Pak Leman, jeritan memilukan terdengar, memecah keheningan malam. Seisi kampung segera berlarian menuju rumah itu, hanya untuk menemukan pemandangan yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di dalam rumah, Pak Leman terduduk di lantai dengan tubuh gemetar, wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Di ranjang, istrinya tergeletak kaku, tubuhnya menghitam seperti hangus terbakar dari dalam. Mata perempuan malang itu melotot kosong, mulutnya terbuka seakan ingin berteriak tetapi suaranya tak sempat keluar. Para tetangga menahan napas, sementara beberapa perempuan mulai menangis ketakutan. "Ini bukan kematian biasa," bisik seorang warga, suaranya bergetar. Tak butuh waktu lama bagi desas-desus itu menyebar. Semua orang tahu, ini pasti ulah Ki Jagur, dukun santet yang sudah lama meneror kampung. Setiap orang yang menolak membayar upeti atau berani menentangnya akan menerima nasib buruk. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit dan tubuhnya dipenuhi luka aneh, ada yang kehilangan akal sehat, bahkan ada yang lenyap tanpa jejak. Namun, kematian istri Pak Leman adalah yang paling mengerikan. Ini peringatan bagi siapapun yang berani melawan kuasa Ki Jagur. Malam-malam di kampung kini berubah mencekam. Warga memilih mengurung diri di dalam rumah sebelum matahari terbenam, takut akan sesuatu yang bisa mengintai dari balik kegelapan. Setiap suara ranting patah atau dedaunan berdesir membuat mereka tersentak ketakutan. Bahkan para jawara kampung, yang biasanya tak takut menghadapi begal atau perampok, kini lebih memilih menundukkan kepala jika mendengar nama Ki Jagur disebut. Di sudut kampung, seorang ibu menangis sambil memeluk bayinya yang panas tinggi tanpa sebab. Air matanya menetes ke tanah, mengiringi doanya yang lirih. "Gusti Allah, tolonglah kami," bisiknya dengan suara gemetar. Namun, keheningan adalah satu-satunya jawaban. Seakan Tuhan pun enggan campur tangan dalam teror yang kini mencengkeram kampung. Di balai desa, para tetua kampung berkumpul dalam kegelisahan. Mereka tahu jika dibiarkan, Ki Jagur akan semakin berkuasa dan tak ada yang bisa menghentikannya. "Kita harus lakukan sesuatu," ucap Pak Lebay, tokoh agama yang masih berani angkat bicara. "Kalau kita terus diam, satu persatu kita akan menjadi korban." Namun, tak ada yang berani menjawab. Di saat ketakutan melanda, seorang pemuda berperawakan tegap berjalan memasuki kampung. Wajahnya keras, sorot matanya tajam bagai mata elang. Dengan ikat kepala khas Betawi yang melilit di dahinya dan sebilah golok terselip di pinggang, ia terlihat seperti seorang pejuang yang baru pulang dari medan perang. Saat para warga melihatnya, harapan mulai bersinar di mata mereka. "Pitung sudah kembali," bisik seseorang. Si Pitung berhenti di tengah kampung, menatap wajah-wajah ketakutan di sekelilingnya. Ia sudah mendengar tentang teror yang melanda. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal. Ia tahu, ini bukan sekadar masalah biasa. Dan jika dukun santet itu mengira bisa menebar ketakutan tanpa ada yang menghentikannya, maka ia telah memilih lawan yang salah. Si Pitung berdiri tegap di tengah kampung, matanya menyapu wajah-wajah ketakutan yang mengerumuninya. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, seakan ketakutan yang mengakar dalam diri warga telah meresap ke dalam angin. Seorang lelaki tua dengan tubuh bungkuk mendekat, suaranya bergetar saat berbicara. "Pitung, kampung ini sudah bukan tempat yang sama sejak kau pergi. Setiap malam kami dihantui ketakutan." Ki Jagur semakin menjadi-jadi, ia tak sanggup melanjutkan kata-katanya, hanya helaan napas putus asa yang terdengar. Pitung menatap sekeliling. Beberapa ibu-ibu tampak mendekap anak mereka erat, seolah takut sesuatu akan merenggut mereka begitu saja. Para lelaki dewasa yang biasanya gagah kini hanya bisa menunduk, merasa tak berdaya. Pitung mengepalkan tangannya. Dulu, kampung ini penuh tawa dan kebersamaan. Kini, yang tersisa hanyalah kesunyian dan ketakutan. "Aku sudah mendengar semuanya," ucap Pitung akhirnya, suaranya tegas. "Aku tak akan membiarkan ini terus berlanjut." Di balai desa, para tetua kampung berkumpul untuk menceritakan semua yang telah terjadi. Pak Lebay, satu-satunya tokoh agama yang masih berani bicara, menatap Pitung dengan mata penuh harap. "Dulu kami pikir bisa mengabaikannya. Kami pikir jika tidak menentangnya, ia akan membiarkan kami hidup dengan damai. Tapi kami salah, setiap hari, satu persatu orang jatuh sakit,
usaha hancur, dan mereka yang melawan hilang begitu saja. Suaranya lirih, seakan berbicara lebih keras pun bisa memancing bencana. Tidak ada yang bisa melawannya, sambung seorang pria lainnya, ia punya ilmu hitam yang tak bisa ditembus senjata. Bahkan para jawara yang mencoba menghentikannya kini berakhir dalam keadaan mengenaskan. Ruangan mendadak hening. Semua orang tahu betapa mengerikannya hukuman bagi mereka yang berani menentang Ki Jagur. Ada yang ditemukan dengan tubuh hancur tanpa sebab, ada yang mati dengan mata melotot ketakutan, seakan melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Pitung menghela napas panjang. Ia tahu ini bukan sekadar melawan seorang manusia biasa. Ini adalah perang melawan sesuatu yang berada di luar nalar, ilmu hitam yang tak bisa dihadapi dengan sekadar golok atau kekuatan fisik semata. Tapi bukan berarti ia akan mundur. Di mana aku bisa menemui Ki Jagur? Tanyanya, matanya menyala dengan tekad. Orang-orang saling berpandangan, ragu-ragu untuk menjawab. Akhirnya, Pak Lebay berkata, ia tinggal di hutan terlarang, di rumah tua yang katanya dulunya milik seorang pertapa sakti. Tapi tidak ada yang berani mendekat ke sana. Mereka yang pernah masuk ke hutan itu, tak pernah kembali. Pitung tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, melainkan senyum seorang pejuang yang tahu bahwa pertempuran sudah di depan mata. Aku akan menemui dia, aku akan membuatnya menyesal telah menebar teror di kampung ini. Malam itu, Pitung duduk bersila di langgar kecil di pinggir kampung, mengheningkan diri dalam doa. Ia tahu, ini bukan sekadar pertempuran biasa. Ia bukan hanya harus mengandalkan keberanian dan kekuatan, tetapi juga keyakinan dan ilmu yang diwariskan oleh para guru silatnya. Angin berhembus pelan, seakan memberi pertanda bahwa badai akan segera datang. Pitung menutup matanya, merapal doa. Besok, ia akan memulai perjalanannya menuju hutan terlarang, dan menghadapi iblis yang telah mencengkeram kampungnya dalam ketakutan. Pagi itu, kabut masih menyelimuti kampung ketika si Pitung melangkah keluar dari langgar kecil tempatnya berdoa semalam. Udara terasa berat, seolah kampung ini berada di bawah cengkeraman sesuatu yang tak kasat mata. Langkahnya tegap, tatapannya tajam, namun di hatinya ada firasat yang tak bisa diabaikan, sesuatu sedang mengawasinya. Dan benar saja, begitu ia mencapai tengah kampung, seorang lelaki bertubuh kurus dengan wajah pucat berdiri menunggunya. Pitung, suara lelaki itu berat, seperti keluar dari tenggorokan yang sudah lama tak digunakan. Ki Jagur tahu kau ada di sini. Matanya menatap kosong, bibirnya bergetar. Ia mengirimku untuk menyampaikan pesan, lelaki itu tiba-tiba tersentak, tubuhnya bergetar hebat. Warga kampung yang melihat kejadian itu hanya bisa menatap ngeri. Tiba-tiba dari telinga dan hidung lelaki itu mengalir darah hitam pekat. Beberapa orang menjerit ketakutan, sementara Pitung tetap berdiri tegap, menahan rasa ngeri yang berusaha merayapi hatinya. Dengan napas tersengal, lelaki itu berusaha melanjutkan pesannya. Ki Jagur bilang, jika kau melangkah lebih jauh, kau akan bernasib seperti aku. Tiba-tiba, tubuhnya menegang, matanya melotot, dan ia jatuh tersungkur ke tanah, tak bergerak lagi. Sunyi, tak ada yang berani mendekat. Bau anyir darah bercampur dengan udara pagi yang dingin, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Seorang perempuan menangis tertahan, sementara beberapa lelaki mulai membisikkan doa agar arwah si pembawa pesan bisa pergi dengan tenang. Namun Pitung hanya menatap tubuh itu dengan rahang mengeras. Ini bukan sekadar ancaman biasa. Ki Jagur telah menunjukkan bahwa ia bisa menghabisi seseorang hanya dengan kekuatan gaibnya, bahkan dari kejauhan. Dari arah belakang, Pak Lebay berjalan mendekat dengan wajah penuh kekhawatiran. Pitung, kau lihat sendiri apa yang bisa dilakukan Ki Jagur. Ini bukan pertarungan yang bisa kau menangkan dengan golok atau kepalan tangan, ucapnya pelan, seolah takut dukun itu bisa mendengar mereka. Pitung menoleh, matanya tajam. Aku tak peduli seberapa kuat ilmu hitamnya. Tak ada manusia yang boleh memperbudak orang lain dengan ketakutan. Jika aku harus bertarung melawan iblis sekalipun, aku tidak akan mundur. Suaranya bulat, penuh keyakinan. Warga yang mendengarnya merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hati mereka, harapan. Namun, jauh di dalam hutan terlarang, Ki Jagur tengah duduk di sebuah ruangan remang-remang, diapit oleh patung-patung kayu berwajah menyeramkan. Matanya yang cekung menatap ke dalam sebuah belanga besar berisi air hitam pekat. Dari dalamnya, samar-samar tampak bayangan si Pitung yang berdiri tegak di tengah kampung. Ki Jagur menyeringai, tangannya meraup segenggam abu dari sebuah mangkuk dan meniupnya perlahan.
Mari kita lihat, seberapa tangguh kau, Pitung, gumamnya. Di langit kampung Kemayoran, matahari yang seharusnya mulai meninggi mendadak tertutup mendung tebal. Angin bertiup kencang, membawa bisikan yang seakan berputar di sekitar rumah-rumah penduduk. Warga saling berpandangan, ketakutan kembali menyergap hati mereka. Mereka tahu, ini baru permulaan. Dan bagi si Pitung, ini adalah tantangan yang harus ia hadapi, apapun taruhannya. Malam itu, kampung Kemayoran diliputi keheningan yang tidak biasa. Tak ada suara jangkrik, tak ada hembusan angin yang menyejukkan. Langit yang tadinya hanya mendung kini berubah menjadi hitam pekat, seolah malam itu ditelan kegelapan yang lebih dari sekadar malam biasa. Warga mengurung diri di dalam rumah masing-masing, menutup pintu dan jendela rapat-rapat, berharap dapat terhindar dari malapetaka yang mereka tahu akan segera datang. Di tengah suasana mencekam itu, si Pitung duduk bersila di langgar kecil, tangannya terlipat di dada, matanya terpejam dalam doa. Namun, tiba-tiba udara di sekitarnya berubah. Angin dingin berhembus tanpa suara, membawa aroma busuk yang menyengat hidung. Pitung membuka mata, waspada. Ia bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan di sekelilingnya, menari-nari dalam kegelapan. Samar-samar terdengar suara cekikikan yang menusuk telinga, seperti suara makhluk yang tidak berasal dari dunia ini. Tiba-tiba, tubuhnya terasa berat. Dadanya sesak seakan ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Keringat mulai mengalir di pelipisnya, tapi Pitung tetap bertahan. Dengan sekuat tenaga, ia merapal doa-doa yang diajarkan oleh gurunya. Namun, semakin ia melawan, semakin kuat tekanan itu menghimpit tubuhnya. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu yang mengerikan, sesosok bayangan tinggi dengan mata merah menyala berdiri di sudut langgar, menatapnya. Dengan tatapan penuh kebencian, makhluk itu mengangkat tangannya, dan seketika Pitung merasa tubuhnya seperti ditusuk ribuan jarum panas. Rasa sakit itu begitu menyiksa, membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Tapi Pitung bukan orang yang mudah menyerah. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menguatkan hati dan menggenggam tasbih kecil yang tergantung di lehernya. Ia mengingat pesan gurunya, Asteris, ketika kekuatan manusia tidak lagi cukup, serahkan segalanya kepada Yang Maha Kuasa. Asteris. Dengan keyakinan penuh, Pitung mengerahkan seluruh tenaga dan membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Seketika, langgar yang tadinya gelap gulita dipenuhi cahaya putih yang menyilaukan. Makhluk-makhluk bayangan itu melolong kesakitan, tubuh mereka bergetar hebat sebelum akhirnya lenyap satu persatu, seperti asap yang ditiup angin. Sosok bermata merah itu mengeluarkan suara geraman mengerikan sebelum akhirnya menghilang di balik kabut hitam. Pitung terengah-engah, tubuhnya terasa lemas. Namun, ia tahu ini belum berakhir. Serangan ini hanyalah peringatan dari Ki Jagur, peringatan bahwa ia benar-benar akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar manusia biasa. Pitung menatap langit yang masih gelap pekat, mendengar suara angin yang kembali berhembus lirih. Ia tahu, pertempuran sebenarnya belum dimulai. Di tempatnya yang jauh di dalam hutan terlarang, Ki Jagur tersenyum sinis di depan belanga hitamnya. Kau memang tangguh, Pitung, tapi kita lihat berapa lama kau bisa bertahan, gumamnya. Tangannya mengaduk-aduk air hitam di dalam belanga itu, dan perlahan, bayangan Pitung kembali muncul di permukaannya. Ki Jagur memejamkan mata, merapal mantra dengan suara bergetar. Malam ini, pertarungan baru saja dimulai, dan ia tidak akan membiarkan si Pitung menang dengan mudah. Sementara itu, Pitung merasakan firasat yang tidak enak. Ia menatap langit yang masih gelap, mengatur napasnya. Ia tahu satu hal pasti, ia tidak akan mundur. Tidak sekarang, tidak selamanya. Apapun yang terjadi, ia akan menghadapi Ki Jagur dan mengakhiri teror ini. Malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, esok hari, ia akan mulai mencari jalan untuk menaklukkan dukun santet yang telah lama menebar ketakutan di tanah Betawi. Fajar menyingsing perlahan, tetapi sinarnya tak mampu mengusir kabut pekat yang menyelimuti kampung Kemayoran. Sejak insiden semalam, suasana di kampung semakin mencekam. Warga yang melihat Pitung keluar dari langgar dengan wajah letih namun tetap tegap mulai menyadari bahwa perlawanan telah dimulai. Namun, mereka juga tahu bahwa Pitung tidak bisa sendirian. Pak Lebay mendekatinya dengan wajah khawatir. Pitung, kau benar-benar akan pergi ke hutan terlarang itu? Tanyanya lirih. Ki Jagur bukan sekadar manusia. Ia bersekutu dengan sesuatu yang lebih gelap. Banyak orang yang masuk ke sana dan tak pernah kembali.
Pitung menatap Pak Lebay dengan mata yang penuh tekad. Jika aku tidak melakukannya, siapa lagi yang akan menghentikan dia? Jawabnya mantap. Aku tak bisa membiarkan kampung ini terus hidup dalam ketakutan. Aku sudah melihat sendiri kekuatannya, tapi aku juga tahu bahwa kejahatan seperti ini tidak akan menang jika ada yang berani melawan. Mendengar jawaban itu, Pak Lebay menghela napas panjang. Ia kemudian merogoh saku jubahnya dan mengeluarkan sesuatu, sebuah jimat kecil yang terbuat dari kain putih, diikat dengan benang merah. Ini bukan jimat biasa, Pitung. Ini doa dari para ulama terdahulu. Peganglah ini, insya Allah bisa menjadi pelindungmu dari ilmu hitamnya. Pitung menerima jimat itu dengan hormat, lalu menyelipkannya di dalam ikat kepalanya. Setelah mengucapkan terima kasih, ia melangkah ke arah hutan terlarang. Warga yang melihatnya hanya bisa menatap dengan harap-harap cemas. Beberapa perempuan menangis dalam diam, sementara para lelaki menundukkan kepala, mendoakan keselamatannya. Begitu memasuki gerbang hutan, suasana langsung berubah drastis. Udara menjadi lebih dingin, pepohonan rimbun menciptakan bayangan menyeramkan di sepanjang jalan setapak yang ia lalui. Tidak ada suara burung atau serangga, hanya desiran angin yang terasa seperti bisikan halus di telinganya. Pitung tetap berjalan tanpa ragu, meskipun bulu kuduknya meremang. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara langkah kaki. Pitung langsung berhenti dan memasang kuda-kuda, tangannya siap meraih golok di pinggangnya. Dari balik semak-semak, muncullah sesosok pria tua dengan wajah penuh luka dan pakaian compang camping. Matanya kosong, seperti telah kehilangan jiwa. Tolong aku, rintihnya dengan suara parau. Namun, sebelum Pitung sempat mendekat, tubuh pria itu tiba-tiba melayang ke udara, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengangkatnya. Matanya mendadak melotot, mulutnya terbuka lebar tanpa suara. Lalu, dengan suara mengerikan, tubuhnya terlipat dua dan jatuh ke tanah dalam keadaan tak bernyawa. Dari dalam semak-semak, terdengar suara tawa menggelegar. "Selamat datang di wilayahku, Pitung." Suara Ki Jagur bergema di seluruh hutan, menyambut kedatangannya dengan cara yang paling mengerikan. Pitung berjalan menyusuri jejak setapak yang mulai memudar di tengah hutan terlarang, meninggalkan bayangan gelap dan teriakan kesakitan di belakangnya. Dengan langkah mantap dan hati penuh tekad, ia menatap ke arah gunung yang tinggi, Gunung Gede, tempat sang pertapa bijak konon menyimpan rahasia ilmu suci untuk menaklukkan kekuatan gelap Ki Jagur. Setiap langkahnya dihantui bayangan masa lalu dan ancaman yang mengintai, namun keinginannya untuk membebaskan kampung dari teror membuatnya terus maju tanpa gentar. Di antara rerimbunan pepohonan yang semakin lebat, Pitung mengenang kembali peristiwa malam itu, bisikan makhluk gaib, tatapan menyeramkan, dan ancaman dari suara Ki Jagur yang menggema di antara dedaunan. Rasa sakit yang ditinggalkan oleh serangan gaib itu masih membekas, namun di balik luka itu tersembunyi tekad yang semakin menguat. Ia tahu bahwa tanpa memperoleh ilmu yang lebih tinggi, pertempuran melawan Ki Jagur akan berakhir tragis bagi rakyat yang sudah menderita. Perjalanan menuju kaki Gunung Gede tidaklah mudah. Alam seolah merintangi langkahnya dengan jalan setapak yang licin, akar pohon yang mencuat, dan suara angin yang membawa pesan kesedihan. Di setiap sudut, bayangan kelam dan bisikan halus akan mencoba mengusik pikirannya, mengingatkan bahwa di balik kegelapan itu terdapat kekuatan yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah ia hadapi. Namun, Pitung mengencangkan genggaman pada jimat yang diberi oleh Pak Lebay dan terus melangkah, seolah dituntun oleh takdir. Mendekati kaki gunung, langit mulai berubah, awan-awan menggulung dengan kesan muram seakan alam turut merasakan beban perjalanan Pitung. Hujan gerimis mulai turun, menambah suasana magis dan penuh misteri. Di tengah perjalanan yang semakin berat, ia sempat tersandung dan hampir kehilangan arah. Namun, tiba-tiba terdengar suara gemericik air yang seolah memanggilnya, mengarahkan langkahnya menuju sebuah lembah kecil yang tersembunyi. Lembah itu menyimpan keheningan yang berbeda dari hutan lebat di sekitarnya. Di sana, Pitung menemukan sebuah batu nisan tua dengan ukiran aksara kuno yang bercerita tentang perjalanan spiritual para pejuang leluhur. Bacaan aksara itu memberi isyarat bahwa jalan menuju pencerahan dan kekuatan sejati terletak di balik gua sunyi di lereng Gunung Gede. Dengan penuh harap, ia meneruskan langkahnya, menyusuri jalan setapak yang menanjak curam. Setelah melewati jalan terjal yang dipenuhi rintangan alam, akhirnya Pitung tiba di depan sebuah gua yang suram. Di luar gua, ukiran-ukiran kuno terpahat di dinding batu, menceritakan legenda tentang pertapa sakti yang pernah mengalahkan kegelapan dengan ilmu purnama.
Hati Pitung berdebar kencang, ia merasa bahwa disinilah tempat di mana nasib dan takdirnya akan berubah, tempat di mana ia akan memperoleh kekuatan untuk menandingi Ki Jagur. Dari balik bayang-bayang gua, muncullah sosok pertapa tua dengan jubah compang camping, wajahnya yang keriput menyimpan ribuan cerita dan kepedihan masa lalu. Dengan suara serak namun penuh kebijaksanaan, sang pertapa memandang Pitung seolah menelusuri setiap lapisan jiwa dan perjuangannya. "Kau telah menempuh jalan yang penuh derita untuk sampai ke sini," ucapnya, "dan untuk mengalahkan kegelapan, kau harus siap menghadapi kebenaran tentang dirimu sendiri." Dalam keheningan yang sakral, sang pertapa memulai ritual panjang. Dengan mantra-mantra kuno yang menggema di dalam gua, ia mengajarkan Pitung ajian Purnama Wulung, ilmu suci yang mampu menetralkan kekuatan santet dan menembus keabadian ilmu hitam Ki Jagur. Cahaya lembut mulai menyelimuti tubuh Pitung seiring setiap kata mantra mengalir ke dalam jiwanya, menyatu dengan keberanian dan tekad yang telah lama ia tanamkan. Di balik sinar itu, Pitung merasa seolah mendapatkan kekuatan baru yang akan menjadi senjata utama dalam menghadapi kegelapan yang telah lama mencengkeram kampungnya. Setelah meninggalkan Gunung Gede dengan ajian Purnama Wulung yang baru saja dianugerahkan, Pitung memulai perjalanan pulangnya melalui hutan terlarang yang selalu dikenal dengan kegelapan dan keanehannya. Langkahnya terasa berat meskipun di dalam hatinya berkobar semangat, karena ia tahu setiap inci hutan ini menyimpan bahaya yang telah lama dipersiapkan oleh Ki Jagur. Suasana sekelilingnya begitu sunyi, seakan alam pun menahan napas menyaksikan perjuangannya. Semakin dalam ia menyusuri jalan setapak yang sempit, suasana hutan berubah menjadi semakin mencekam. Awan gelap menggantung rendah, menutup hampir seluruh cahaya rembulan, dan angin berbisik pelan, membawa pesan kesengsaraan dari masa lalu. Pohon-pohon raksasa yang menjulang seolah menyampaikan peringatan, sementara bayang-bayang bergerak-gerak tanpa sebab nyata, menguji ketahanan mental Pitung. Namun, ia terus melangkah, mengingat setiap ajaran yang baru ia terima. Tak lama kemudian, dari balik semak belukar yang rimbun, muncul sosok-sosok yang mengintai. Anak buah Ki Jagur, sosok-sosok bayangan berpakaian hitam yang dibekali racun mematikan, mulai mengepung jalannya. Mereka bergerak cepat tanpa suara, menyerang dari segala penjuru dengan senjata beracun yang terukir dengan mantra gelap. Suasana hutan pun seketika dipenuhi dengan bisikan-bisikan ancaman dan tawa sinis yang menggema di antara pepohonan. Pitung langsung menghunus goloknya, dan dengan cepat ia mengerahkan ajian Purnama Wulung. Sinar putih mulai memancar dari tubuhnya, menembus kegelapan dan membentuk perisai pelindung yang memantulkan serangan musuh. Setiap gerakan goloknya bukan hanya didorong oleh kekuatan fisik, tetapi juga oleh kekuatan roh yang dipenuhi doa dan mantra. Dalam setiap benturan, getar cahaya seolah menendang mundur bayangan jahat yang menyerang. Di tengah pertempuran sengit itu, beberapa musuh meluncurkan racun berbisa melalui panah kecil yang terbang cepat. Namun, ajian yang baru didapat Pitung menyerap racun tersebut, mengubahnya menjadi embun yang segera menguap. Suara erangan dan jeritan para pengawal Ki Jagur menjadi irama yang menghiasi hutan, menambah intensitas pertarungan yang seolah diatur oleh kekuatan gaib itu sendiri. Pitung tak hanya bertahan, tetapi juga melancarkan serangan balik dengan keberanian luar biasa. Setiap ayunan golok dan teriakan mantra menyatukan kekuatan fisik dan spiritualnya, menebas salah satu demi salah satu bayangan yang mengancamnya. Matanya menyala penuh determinasi, mencerminkan keyakinan bahwa kejahatan tak akan pernah menang selama ada keberanian yang membara. Ketika pertempuran mencapai puncaknya, seolah alam ikut merespons perjuangannya. Angin kencang menerpa, menggerakkan ranting dan dedaunan hingga menciptakan badai kecil yang menenggelamkan para penyerang dalam kekacauan. Dari balik kerumunan musuh, beberapa pohon rebah, menghantam musuh dengan kekuatan alam yang tak terduga. Momen itu menjadi titik balik, saat anak buah Ki Jagur mulai mundur, terburu-buru mencari perlindungan dalam kegelapan. Meski badan lelah dan luka mulai menghiasi kulitnya, Pitung berdiri teguh di tengah hutan yang kini kembali sunyi. Ia menatap ke arah sekelompok bayangan yang melarikan diri, lalu menghela napas dalam-dalam sambil membersihkan keringat dan darah dari wajahnya. Dengan keyakinan yang semakin kukuh, ia melanjutkan perjalanan, mengetahui bahwa tantangan sesungguhnya masih menanti di depan, di hadapan Ki Jagur, yang semakin mendekat dengan rencana kejahatan yang belum terselesaikan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Asterisk informasi untuk menyusun cerita ini saya gabungkan dengan referensi konsep cerita fiktif yang berfokus pada legenda si Pitung dan elemen mistis dukun santet.
Saya telah mencari referensi mengenai konsep cerita fiktif si pitung versus dukun santet dan elemen duel maut dalam cerita rakyat. Saya menemukan beberapa referensi terkait kisah kepahlawanan si pitung yang diadaptasi dengan unsur mistis dan pertarungan antara kebaikan melawan kejahatan. Berikut adalah bab selanjutnya yang mengembangkan konsep tersebut. Di tengah kegelapan malam yang menyelimuti hutan terlarang, pitung mendekati sebuah clearing yang diterangi hanya oleh sinar rembulan yang pucat. Di sana, berdiri Ki Jagur dengan sosok yang semakin menyeramkan, wajahnya tersenyum sinis, matanya memancarkan cahaya merah yang mengisyaratkan kekuatan gelap yang tak terhingga. Tanpa banyak basa-basi, keduanya saling menatap dalam keheningan yang mencekam, sebuah duel maut sudah menjadi takdir yang tertulis sejak lama. Pitung menggenggam erat goloknya, mengingat setiap pelajaran dan doa yang telah mengalir dalam ajian Purnama Wulung. Setiap detik terasa bagai abadi, saat bayangan masa lalu dan harapan akan kebebasan rakyat bergelayut dalam benaknya. Di seberang, Ki Jagur merapal mantra dengan suara serak, mengumpulkan energi hitam dari udara malam, seolah ingin menyatu dengan kekuatan iblis yang menyertainya. Suara gemuruh halus terdengar, mengiringi pertarungan yang akan segera terjadi. Tanpa ada tanda ragu, Ki Jagur melancarkan serangan pertama. Kilatan petir hitam menerjang dari ujung jarinya, menyambar udara menuju pitung. Namun, berkat ajian yang baru dipelajarinya, pitung mampu mengantisipasi serangan itu dengan perisai cahaya putih yang muncul seketika dari tubuhnya. Benturan antara kekuatan gelap dan cahaya suci menghasilkan dentuman yang mengguncang bumi, menyisakan bekas luka di langit malam. Pertempuran semakin intens, setiap gerakan pitung dan Ki Jagur seolah ditentukan oleh takdir. Pitung maju dengan keberanian seorang pahlawan yang telah menanggung derita rakyatnya, sementara Ki Jagur membalas dengan keangkuhan seorang dukun yang telah lama menikmati kuasa kejahatan. Golok pitung berkilauan ketika menghantam aura kegelapan yang menyelimuti Ki Jagur, sementara mantra-mantra yang diucapkannya menggema di antara rerimbunan pepohonan, membentuk simfoni pertarungan antara terang dan gelap. Seketika, Ki Jagur mengubah wujudnya menjadi sosok bayangan mengerikan, tubuhnya membesar dan berubah tak berbentuk, memunculkan kekuatan yang mampu membuat tanah bergetar. Dalam bentuknya yang menakutkan itu, Ki Jagur melepaskan gelombang energi hitam yang menghantam segala sesuatu di sekitarnya. Pitung, dengan tekad yang tidak tergoyahkan, melompat ke samping untuk menghindar, namun luka-luka mulai terlihat pada bagian tubuhnya yang masih tersisa. Namun, setiap tetes darah yang jatuh bagai menjadi saksi bisu perjuangannya. Pertempuran berpuncak ketika Pitung, dengan bantuan ajian Purnama Wulung, mengumpulkan seluruh kekuatannya. Ia memusatkan doa dan semangat pahlawan di segenap jiwanya, mengayunkan goloknya ke depan dengan gerakan yang seolah menembus batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Kilauan cahaya putih yang memancar dari dirinya menyatu dengan setiap ayunan, menembus lapisan kegelapan yang melingkupi Ki Jagur. Dalam detik-detik itu, waktu seolah berhenti, menyaksikan pertarungan antara kekuatan yang membawa harapan dan kekuatan yang mengutuk. Di titik klimaks pertarungan, Ki Jagur mengeluarkan teriakan mengerikan yang menggema, seolah mengundang kehancuran bagi semua yang hidup. Namun, doa dan kekuatan suci Pitung tak memungkinkan kejahatan untuk menang. Dengan serangan terakhir yang dipenuhi oleh kemurnian hati dan keberanian, golok Pitung menembus inti kekuatan gelap Ki Jagur. Tubuh dukun itu mulai goyah, aura hitam yang menyelubungi dirinya pecah, dan dengan satu ledakan dahsyat, Ki Jagur pun tersungkur, terhempas ke tanah dalam kepingan abu hitam yang menghilang bersama angin malam. Ketika asap gelap mulai mengendap, keheningan kembali menyelimuti clearing itu. Pitung, dengan napas tersengal dan tubuh penuh luka, menatap ke tempat di mana Ki Jagur terakhir kali berdiri. Di balik kelelahan, tersirat senyum kecil sebagai bukti kemenangan kebaikan atas kejahatan. Ia tahu, meski pertarungan ini telah usai, tugasnya belum selesai. Masih ada banyak jiwa yang harus dilindungi, dan malam itu, dengan darah pahlawan mengalir di bumi, sebuah era baru pun mulai terbit bagi kampung Kemayoran. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Referensi konsep cerita ini diadaptasi dari berbagai sumber cerita rakyat dan legenda kepahlawanan, disesuaikan dengan elemen fiksi mistis yang populer dalam cerita Si Pitung. Dalam keheningan malam yang masih menggantung usai pertarungan sengit di clearing, tubuh Ki Jagur tergeletak kaku, sisa-sisa kekuatan gelapnya perlahan menghilang. Namun, sebelum seluruhnya lenyap, aura hitam terakhirnya menyelimuti wajahnya, seolah memberikan ancaman terakhir. Pitung berdiri di hadapannya, napas tersengal dan mata yang menyala penuh tekad. Dalam sekejap,
Suasana di Clearing berubah menjadi medan pertempuran antara keabadian kebaikan dan kekuatan terkutuk yang belum sepenuhnya pupus. Langit malam seolah turut bersedih, menghalangi sinar rembulan agar tidak lagi menyaksikan kekejaman dunia. Angin dingin berhembus pelan, membawa aroma belerang dan kenangan masa lalu yang kelam. Warga kampung yang telah berkumpul dari kejauhan menyaksikan dengan ngeri, hati mereka terpaut antara harapan dan duka. Di balik tatapan lelah, terselip doa-doa kecil yang dipanjatkan agar kejahatan yang telah lama mengganggu ketenangan mereka akhirnya berakhir. Pitung menatap wajah Ki Jagur dengan campuran amarah dan belas kasihan, seolah mencoba mengungkapkan nasib yang telah ditetapkan oleh si dukun. Inilah akhirnya, Ki Jagur. Teror yang kau taburkan selama ini harus berakhir, gumamnya dengan suara tegas meski masih terdengar getar karena lelah dan luka. Dalam keremangan itu, setiap kata yang diucapkan bagaikan pamungkas dari sebuah perjanjian antara kebaikan dan kejahatan, antara harapan dan keputusasaan. Seketika, aura hitam dari tubuh Ki Jagur mulai berputar-putar, mengumpulkan kekuatan terakhir yang tersisa. Bayangan gelap itu menari liar, seolah tidak rela melepaskan wujud dukun yang telah lama menguasai nasib banyak jiwa. Namun, Pitung dengan sigap mengayunkan goloknya, menyerang inti kegelapan tersebut. Tiba-tiba, percikan cahaya putih yang luar biasa menyambar di tempat pertemuan kedua kekuatan itu, mengubah segalanya dalam sekejap. Dentuman keras menggema, tanah bergetar, dan langit seakan pecah dalam partikel cahaya. Warga yang menyaksikan peristiwa itu terdiam, terpesona oleh kehebatan yang seolah melampaui batas dunia fana. Setiap butir debu yang berterbangan seakan menyimpan cerita tentang pertempuran abadi antara kekuatan suci dan kejahatan yang telah lama menebar derita. Dalam momen itu, Pitung tampak seperti titisan dewa yang menyatukan doa dan keberanian, menolak menyerahkan masa depan kepada kegelapan. Ketika debu mereda, tubuh Ki Jagur tak lagi tampak sebagai sosok yang menakutkan. Wajahnya, yang semula dipenuhi ekspresi keangkuhan, kini memucat dan hancur lebur. Dengan penuh penghayatan, Pitung mendekat dan menyaksikan sisa-sisa dari dukun santet itu, seolah memastikan bahwa kegelapan yang pernah menguasai kampung telah benar-benar sirna. Namun, ia tahu bahwa setiap kekuatan jahat meninggalkan jejak, dan penghapusannya memerlukan lebih dari sekadar kekuatan fisik. Ia membutuhkan pengampunan dan keadilan bagi jiwa-jiwa yang telah dirundung penderitaan. Dalam keheningan yang sakral, Pitung mengangkat tangannya ke langit, memanjatkan doa agar arwah-arwah yang tersiksa bisa menemukan kedamaian. Warga yang hadir pun ikut menyatu dalam doa, berharap teror dan luka yang ditinggalkan akan segera sembuh. Sambil menatap ke arah rembulan yang perlahan kembali menampakkan diri, Pitung bersumpah dalam hatinya bahwa tugasnya belum selesai. Perjuangan melawan kegelapan mungkin berakhir di sini, namun kebaikan harus terus dijaga agar teror tidak pernah kembali menghantui. Akhirnya, saat fajar mulai menyingsing, sinar keemasan menerobos sisa-sisa malam yang kelam. Kampung yang dulu diselimuti ketakutan kini perlahan bangkit, seolah mendapatkan nafas baru dari kemenangan Pitung atas Ki Jagur. Dengan hati yang penuh harapan, warga menyambut hari baru, menyadari bahwa meski luka masih terasa, masa depan kini terbuka untuk kebaikan dan kedamaian yang hakiki. Fajar mulai menyingsing di kampung Betawi, menyapu malam kelam yang baru saja berlalu. Di balik kabut yang perlahan terangkat, sinar mentari menyapa wajah-wajah penduduk yang selama ini hidup dalam bayang-bayang teror. Suasana pagi itu dipenuhi harapan baru, seolah alam sendiri merayakan kemenangan atas kegelapan yang telah lama menggerogoti kampung. Pitung melangkah mantap di jalan setapak yang kini terasa lebih ringan meski bekas luka pertempuran masih tersurat pada tubuhnya. Setiap langkahnya mengingatkan akan derita yang telah ditanggung, namun juga menandai perjalanan penuh keberanian dan pengorbanan demi kebenaran. Ia membawa beban masa lalu, namun juga secercah keyakinan bahwa keadilan telah menang. Warga kampung yang selama ini terkurung dalam ketakutan mulai keluar dari rumah mereka. Mereka berkumpul di alun-alun dengan tatapan haru dan senyum penuh syukur ketika melihat sang pahlawan kembali. Pelukan hangat dan air mata bahagia mewarnai pertemuan itu, seolah setiap jiwa yang pernah tertekan kini menemukan kebebasan yang lama dinanti. Di tengah kerumunan yang bersorak-sorai, Pitung tak hanya dipandang sebagai pejuang, tetapi juga sebagai simbol harapan yang menyinari masa depan. Dengan tatapan lembut, ia menyampaikan pesan bahwa luka akan sembuh, dan setiap derita bisa berubah menjadi kekuatan untuk memulai lembaran baru. Kata-katanya mengalun pelan, seakan menembus sunyi hati setiap penduduk yang mendengarnya.
Beberapa keluarga yang kehilangan orang tersayang akibat teror Ki Jagur kini merasakan hangatnya solidaritas. Di antara bisik-bisik doa dan pelukan penuh haru, mereka saling menguatkan bahwa masa-masa kelam telah usai. Anak-anak, yang dahulu takut bermain di luar kini kembali tertawa riang, mengisi udara dengan canda dan tawa yang sudah lama hilang. Di alun-alun kampung, perayaan sederhana segera digelar. Tarian dan nyanyian tradisional pun menggema, menandakan berlalunya masa-masa suram dan menyambut era baru yang dipenuhi kedamaian. Suasana penuh syukur dan kebersamaan meresap di setiap sudut, menyatukan seluruh lapisan masyarakat dalam satu irama harapan. Di balik senyum dan kebahagiaan itu, Pitung termenung mengenang perjalanan panjangnya melawan kekuatan gelap. Ia menyadari bahwa setiap tetes keringat dan darah yang ia keluarkan bukan hanya untuk dirinya, melainkan untuk seluruh jiwa yang kini mendapatkan kesempatan hidup baru. Perjuangannya telah menorehkan sejarah sebagai bukti bahwa keberanian dapat mengalahkan kegelapan. Saat matahari semakin tinggi di langit, kampung Betawi pun bangkit dari reruntuhan masa lalu. Kedamaian yang lama dinanti kini menyelimuti setiap rumah, jalan, dan hati penduduknya. Si Pitung berdiri teguh di tengah kampung, sebagai lambang pengorbanan, keberanian, dan harapan yang akan selalu menerangi jalan bagi generasi yang akan datang.